Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan melanjutkan materi Matematika kelas 8 semester 1 bab 2 yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan dalam pembuatan denah jalan, letak koordinat-koordinat suatu tempat. Nah, sekarang yang akan kalian pelajari di bab ini yaitu tentang posisi titik dan posisi garis. Ya. Sebelumnya di kelas 6 SD kalian sudah pernah membuat titik pada sistem koordinat. Nah, ini adalah lanjutannya. Posisi titik itu ada di mana sih? Yang harus kalian pahami, titik asal, sumbu X, sumbu Y untuk titik. Dan garis yaitu garis sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Ya, yang hari ini kita akan membahas tentang posisi titik terlebih dahulu. Ya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, langkah pertama dalam membuat koordinat kartesius, kalian harus menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan sampai tertukar. Ya, jadi sumbu X-nya yang mendatar atau horizontal. Nih, sumbu X dan sumbu Y-nya yang vertikal. Ya. Dalam penamaan titik-titik tersebut, urutannya yaitu penamaan titiknya. Misalkan titik A itu X, Y. Titik pada sumbu X, sumbu Y. Sekarang kita lihat titik A ini pertama letak di sumbu koordinat itu, koordinat kartesiusnya itu ada di mana? Nah, langkahnya kita tarik garis lurus. Di sini yang sudah ada garisnya, tinggal kalian lihat ke sumbu X yang mendatar. Nah, ternyata 3. Maka kita tulis 3. Koma, titik yang ada di sumbu Y. Kita tarik garis lagi. Ya, maka ini titiknya 6. Jadi, koordinat titik A adalah 3,6. Jadi, posisi titik A yaitu 3,6 koordinatnya. Atau jaraknya berapa nih? 6 langkah dari sumbu X. Nih, jadi ke sumbu X-nya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Lalu 3 langkah dari sumbu Y. Nih, 1, 2, 3. Tinggal kalian hitung kotaknya aja. Ya. Nah, sekarang titik B, koordinatnya berapa? Kita lihat ke sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya juga 4. Atau 4 langkah dari sumbu X dan 4 langkah dari sumbu Y. Ya. Lalu titik C-nya berapa nih? C. Hati-hati. Ini negatif 4, 3. Ya, jadi dalam koordinat itu pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah 0. Ini adalah titik asal 0,0. Ya, apabila X-nya ke kanan itu bertanda positif 1, 2, 3 dan seterusnya, ke kiri bertanda negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, sama seperti garis bilangan bulat. Nah, ke atas sumbu Y-nya positif dan ke bawah sumbu Y-nya negatif. Ya, jadi penamaannya apabila X-nya negatif tetap ditulis negatif seperti titik C ini, negatif 4,3. Nah, titik D
yaitu negatif 6,5. Titik F, negatif 3, negatif 3. Ya, nanti walaupun negatif, nanti jaraknya ya tetap dihitung langkahnya positif. 3 langkah dari sumbu X, 3 langkah dari sumbu Y. Ya, nanti bisa kalian lanjutkan dalam penamaan titiknya. Oke. Selanjutnya, untuk membuat koordinat kartesius. Jadi nanti sebelumnya diketahui titik, kalian tentukan koordinat-koordinatnya. Sekarang Ibu balik. Membuat koordinat kartesius. Jadi diketahui titik-titiknya, kalian gambar titik tersebut di koordinat kartesius. Langkah pertama, kalian buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, kalian buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini sumbu X-nya, titik asalnya 0, nggak boleh ketuker, 0,0. Kalian bikin dulu titik-titiknya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke atas juga sama, yang ke bawah juga sama. Ini harusnya negatif 1 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini gambarnya kalau bisa rapi. Nah, nanti tinggal misalkan buatlah titik P 3,1. 3,1. Jadi 3-nya sebagai di sumbu X, satunya di sumbu Y. Pertama sumbu X dulu, ini 3. Sumbu Y-nya 1. Nah, kalian hubungin, tarik garis. Nah, maka titik P-nya ada di sini, 3,1. Nggak boleh 3-nya di sumbu Y, satunya di sumbu X, itu salah. Ya, sekarang misalkan buatlah titik Q 0, negatif 2. Nah, kalau 0 gimana nih? X, Y. 0-nya sumbu X, nggak ada kan? Berarti di sini nih 0 di tengah-tengah. Y-nya negatif 2, artinya ada di sini, turun. Maka titik Q-nya ada di sepanjang garis Y, 0, negatif 2. Oke? Selanjutnya, latihan soal. Ini yang akan kalian kerjakan di latihan di buku kalian. Ini seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Koordinat titik A 2,6. Nih, jarak ke sumbu X-nya. Sumbu X yang mendatar. Tinggal hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Terus sumbu Y, ini 2 satuan. Terus 5,5, jarak ke sumbu X, 5 satuan. Terus ke sumbu Y-nya juga 5 satuan. Nanti kalian lanjutkan di bukunya. Oke, selanjutnya adalah kuadran. Kuadran adalah pembagian daerah pada sistem koordinat kartesius. Kuadran dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dari koordinat kartesius itu kan dibagi menjadi 4. Nah, namanya itu adalah kuadran-kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nggak boleh ketukar juga. Kuadran itu dimulai dari X dan Y di sumbu positif, lalu bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi ke kiri, kan kalau searah jarum jam ke kanan. Ya, kuadran 1 itu koordinat X positif, Y positif. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Ya, jadi kalau di titik ini, Q
2,3 ada di kuadran 1. Nah, titik P negatif 2,1 ada di kuadran 2. Titik 3, misalkan 3, negatif 1 nih. Titik R misalkan ada di kuadran 4. Ya. Oke, setelah kuadran tadi, nanti kalian akan di latihan ada menentukan titik-titik tersebut berada di kuadran berapa. Ya, sekarang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, ini Ibu ambil contoh dari buku matematika kalian. Ada suatu denah perkemahan, ada pos utama, tenda, pasar, kolam, pos, dan lain-lain. Nah, di sini pos utamanya ada di titik asal, yaitu 0,0. Ya, di sini pos utamanya di 0,0. Pos satunya bisa kalian lihat yaitu koordinatnya 2,5, perumahannya 6,5 dan seterusnya yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat nih posisi pada titik asal. Posisi dari titik asal. Jadi, misalkan perumahan. Di sini nomor 1 perumahan. Posisi dari titik asal dari pos utama kan 0,0. Maka koordinatnya yaitu 6,5. Ya, sesuai dengan koordinat aslinya. Nah, sekarang kalau posisi terhadap tenda. Tendanya yang mana nih? Tenda 1. Kita tentukan dulu. Ini perumahan. Ini tenda. Ya, sekarang kalian yang dibandinginnya itu perumahan dengan tenda aja. Ya, ini kita tarik. Untuk mempermudah, kalian boleh tarik garis yang ungu ya, ini nggak lewat pasar. Lalu bikin segitiga. Anggap lurus ya. Sekarang lihat tendanya itu kan di koordinat 2,0. Boleh kalian hitung kotaknya saja. Ya, jadi dengan tenda itu adalah 4 satuan ke kanan. Jadi dimulai dari tenda 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke. Sekarang yang kedua. Posisi perumahan dengan pos 1. Wah, pos 1 ternyata sejajar nih. Sebelahan, deketan nih. Maka jaraknya adalah 4 satuan ke kanan. Yaitu nih yang garis hijau. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, ke atasnya 0. Karena dia berada di satu garis lurus. Nah, perumahan dengan pasar. Oh, pasar yang ini. Oke. Pasar nih, Ibu bikin garis lagi, garis biru sekarang. Pasar, 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Ya, lanjut. Misalkan pemakaman dengan pos 1. Pemakaman yang mana? Yang kuning ini. Kita tarik pemakaman dengan pos 1. Nah, hati-hati nih, udah lumayan. Kita tarik dulu garis lurus. Bikin segitiga. Ya, nanti kalian lihat gambarnya di buku. Pemakaman dengan pos 1. Nih, kita hitung langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi 7 satuan ke kanan dan ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke atas. Ya, jadi kalau ini semuanya positif langkah-langkahnya. Satuan-satuannya positif. Jarak itu selalu bernilai positif walaupun letak koordinatnya ada di negatif. Oke, bisa kalian lanjutkan di bukunya. Pasar dengan tenda, pasar dengan pasar. Nah, kalau pasar dengan pasar berarti kan tidak ada pergerakan. 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke Bulia. Silahkan mengerjakan latihan yang akan Bulia berikan nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.